Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama aja. Terima kasih ya. Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak. Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam akal sehat. Atau ada anggota DPR yang nonton ini, coba diuraikan di bawah. Tunjangan komunikasi. Tunjangan peningkatan fungsi. Nah, ini sebenarnya bahasa-bahasa nggak jelas gini nih. Apa ini, Cuk? Ya kan? Tunjangan peningkatan fungsi ini apa? Apa fungsi Anda harus ditunjang pakai duit? 3 juta, menurut saya kemurahan sih gitu. Lebih mahal bayar internet Anda sama listrik ya daripada peningkatan komunikasi sama kehormatan aja mahalan tunjangan komunikasi loh. Mungkin lebih penting komunikasi aja gitu, masalah kehormatan. Oke, itu dari BBC News Indonesia ya. Dan yang salah satu jadi perdebatan adalah jadi lagi ramai lagi bro ini Syahroni apa Syahroni. Jadi kalau ada orang yang mau bilang atau mau menghujat dengan alasan bubarkan DPR itu adalah orang-orang yang tolol begitu bro, katanya bro. Tolil, maaf karena kebenet nanti ini, tolil ya. Nah itu kan bikin netizen marah itu, dibilangin tolil gitu kan sama Syahroni. Emang DPR berkuasa, memang bisa menurunkan presiden, bahkan ya kan DPR itu bisa menurunkan presiden begitu bro, kabarnya bro. Ngeri juga ya kalau DPR ya. Tapi DPR itu ada bawahannya, yaitu ketua umum dari partai tersebut. Itu yang berkuasa adalah ketua umum atau ketum dari partai tersebut, itu paling berkuasa. Presiden juga masih kalah ini sama DPR bro. Gimana ini solusinya bro? Kalau dibubarin gak bisa, dikritik malah dibilangnya tolil. Kan aneh ya, miris ya. Miris lagi, tunjangan ini gede banget loh bro. Ini tunjangan kehormatan, beri hormat dikasih 5 juta. Tunjangan komunikasi 15 juta. Telepon-teleponan mungkin sama presiden-presiden luar negeri mungkin ya, dikasih tunjangan bro. Terus tunjangan peningkatan fungsi, apa ini tunjangan peningkatan fungsi? Asisten anggota 2 juta, ngeri lah. Ini
yang jadi beban itu adalah anggota-anggota DPR loh. Iya kan? Seharusnya dikurangin lah, diminimalisir. Terus ini tunjangan-tunjangannya juga dikurangin, jangan banyak-banyak lah. Ini kan jadi beban banget. Belum lagi yang di daerah-daerah. Bisa hitung lah bro. Pantesan anggota DPR pada kaya-kaya bro, kita rakyat miskin makin miskin bro. Miris bang. Oke lanjut. Tunjangan rumah. Syahroni minta KPK itu koordinasi sama pimpinan partai kalau mau tangkap kader partai yang korupsi. Ini tuh ibarat kita sholat itu minta izin ke setan. Jelas gak bakalan diizinin. Ini gimana sih logikanya Roni? Aduh, ada lagi pernyataan yang ngaco itu dari Syahroni itu. Katanya orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Ingat Bung, gini, DPR itu harus menampung aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar, maka Anda harus bubar. Emang kerja apa sih kalian selama ini? Emang undang-undang yang selama ini kalian buat itu betul-betul untuk rakyat? Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Minerba, RUU KUHP, RUU TNI, dan lain sebagainya, emang itu untuk rakyat? Rakyat itu menginginkan undang-undang yang selama ini mereka gaungkan itu tidak pernah diketok. Ada RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat, RUU perlindungan rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu tidak pernah Anda ketok, tidak pernah dibahas. Ini Syahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Syahroni, seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin malu. Mulut Syahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Syahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Syahroni sebagai Wakil Ketua DPR Komisi 3 mentololkan masyarakat yang mati-matian kerja untuk memberi dia makan sendiri. Coba kalian dengarin guys. Catat nih. Ya ini reaksi-reaksi dari netizen ya. Nggak terima dibilangin tolil sama si Syahroni ini. Syahroni. Masyarakat dibilangin tolil. Yang tolil itu siapa? Ya kan, aturan-aturannya itu loh diperbaiki lagi, sistemnya di DPR pemerintahan itu diperbaiki, bukan ngatain masyarakat begitu bro. Lihat aja nanti besok Senin ya, ini kan demo besar-besaran nanti tanggal 25 nih, reaksinya ini gimana DPR, kita lihat bersama nanti ini bro. Sesuai apa gedeg tuh, sesuai gedeg bener sama pemerintahan sekarang. Presiden juga kayak apa pelongo gitu loh, kayak nggak tegas begitu loh presidennya loh. Ya ras bro, kalau iya komen bro, presidennya kayak nggak tegas banget itu loh bro. Belum ada yang wow banget gitu loh selama menjabat ini loh bro. Aduh parah. Masa masyarakat ditolol-tololin. Kita lanjut. Tolol emang guys. Kalian sudah nonton gak video ini? Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kesimpulannya, partai sudah sekuat dan sekebal itu guys. Iya, menurut benar. kalian gimana? Coba komen di bawah. Ya, setiap partai Tolol itu sudah emang. berkuasa. Syahroni, Eko, terus Uya-Kuya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke komisi 6, komisi 3, komisi 7, komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro, baru dikembaliin 20 triliun, 180 triliun kemana lagi? Coba khususnya buat siapa namanya, Eko Patrio, Uya-Kuya, Syahroni dan yang lainnya itu buka suara.
di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya. Wah, suaranya Mbak Dewan ini enteng sekali ya. Enteng sekali. Kalau di demo tidak takut. Ya, selama ini memang demonstrasi itu tidak pernah sebesar di eranya saat penggulingan Soeharto. Tidak, ya. Tapi harus. Iya benar bro, ini udah benar-benar kelewatan ini anggota-anggota DPR ini. Dia nggak berani nggak ada takutnya gitu bro sama rakyat gitu bro. Dia nantangin malah. Ya kan tadi dengar sendiri nggak takut di demo gitu bro. Kita lihat aja besok nanti. Aduh parah banget ini. Iya tadi disampaikan juga dana bansos anggarannya 200 triliun. Yang baru turun baru 20 triliun. Itu kemana sisanya? Masih 180. Aduh parah ini. Aduh kebanyakan partai ini di Konoha, kebanyakan partai, kebanyakan orang-orang korup begitu ya. Ya kita lihat aja, semoga besok ada perbaikan setelah demo lah ya bro yang diharapkan, dan yang demo besok di DPR itu selamat sehat. Begitu aja ya bro, sekian dulu bro.